Dan lihatlah kenyataan yang ada, ya semua orang diuji ya. Kalau kita merenungkan tidak ada yang tidak diuji, semua diuji ya. Mau dari orang paling kaya di dunia maupun orang yang paling miskin. Mau dari orang yang paling tenar dengan orang yang tidak terkenal, tidak ada yang mengenalnya. Oh, semuanya, mau laki perempuan ya, tua muda, semuanya diuji ya. Semuanya diuji ya. Kita bicara misalnya, kita bicara orang yang paling mungkin paling tinggi derajatnya raja. Apakah raja tidak diuji? Ya, kita bicara saja misalnya suatu kerajaan, rajanya memegang keputusan, tiba-tiba jadi peperangan, ada penyerangan, ada bom yang dilemparkan ke negaranya, dia diuji, dia pusing memikirkan hal tersebut. Melihat mungkin rakyatnya susah dan yang lain diuji. Presiden juga sama diuji. Ya, diuji dengan kondisi yang tidak stabil di negaranya, diuji dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, diuji dengan caci dan makian rakyatnya ya. Siapapun diuji ya. Enggak ada yang tidak diuji ya. Sebagian wanita ya sedih kenapa? Karena sudah mulai masuk usia 30 tahun lebih belum ada yang melamarnya. Dia senantiasa berdoa, ya Allah datangkanlah aku lelaki yang melamarku dan menikahiku. Berkeinginan untuk bisa hidup sebagaimana wanita yang lain, memiliki suami dan rumah tangga yang dia khayalkan. Namun tidak kunjung datang kepadanya. Dia pun diuji dengan kesendiriannya. Sebaliknya ada seorang wanita tiap hari berdoa menangis suaminya yang kurang ajar ya. Selalu menyakiti hatinya, selalu merendahkan dirinya. Dia berangan-angan seandainya saya tidak punya suami, seandainya saya tidak punya kehidupan rumah tangga. Ya, seperti itu ya. Orang sebagian diuji menangis karena wanita mandul, tidak punya anak ya. Berdoa selalu, ya Allah berikanlah aku anak, sementara Allah tidak berikan dia anak. Hidup dia tanpa anak, sementara dia begitu sedih melihat ibu-ibu yang lain membawa anak-anak mereka yang lucu-lucu. Di lain sisi ada wanita yang kemudian menangis. Kenapa anak-anaknya nakal, tidak diperhatikan, dicuekin sama anak-anaknya, apalagi di masa tua. Ya. Anak-anaknya kemudian sibuk dengan keluarganya, sang orang tua, ayah atau ibunya bersendiri di rumah, tidak ada yang nengok, tidak ada yang perhatian, tidak ditelepon. Itu penderitaan tersendiri. Dan saya pernah ketemu model orang seperti ini. Menderita, anak-anaknya cuek dengan dia. Ya. Jadi hidup ini dengan penderitaan. Si miskin ya menderita, mungkin dia diuji dengan kemiskinan, berusaha mencari pekerjaan, daftar sana, ngelamar sini ditolak ya. Si kaya yang punya perusahaan juga terkadang diuji dengan misalnya musim pandemi seperti ini, kemudian harga barang menjadi jatuh, kemudian tidak ada produksi dan yang lainnya, memikirkan anak buah yang begitu banyak, harus mecat sini, harus PHK-kan ini. Itu adalah penderitaan tersendiri ya. Sekarang banyak orang juga menjemplungkan dirinya dalam medsos, kemudian dia mencari penderitaan di situ ya, dengan berdebat-debat, kemudian dicimaki oleh netizen dan yang lainnya. Jadi saya katakan bahwasanya kehidupan ini tidak ada yang luput dari ujian. Siapapun dia orangnya ya. Dan itu adalah tabiat dari kehidupan. Itu suatu hal yang la infikak, dalam bahasa Arab artinya tidak bisa terpisahkan dari pernak-pernik kehidupan. Siapa yang ingin hidup maka dia harus diuji. Kalau tidak ingin diuji ya mati aja. Gampangannya demikian ya. Siapa yang tidak pernah merasakan sakit ya? Siapa yang tidak pernah merasakan sakit? Apakah si miskin saja yang sakit? Orang kaya juga sakit. Orang kaya juga sakit. Memang cuma orang si miskin yang sakit perut kemudian buang-buang air. Orang kaya juga demikian ya, sakit perut juga ya. Kemudian juga mengalami penyakit-penyakit yang seperti itu. Ada kemarin kawan cerita dia punya kenalan, punya harta yang banyak, punya rumah di luar negeri, punya kapal. Kemarin kena corona nggak bisa apa-apa, kapalnya tidak bermanfaat, rumahnya tidak bermanfaat, apartemennya tidak bermanfaat, meninggal, nggak ada yang bisa nolong, meninggal dunia. Ya, jadi inilah kehidupan. Harus kita sadari bahwasanya memang Allah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini dalam rangka untuk menguji kita. Ini harus benar-benar terpatri dalam kehidupan kita. Dan ini kenyataan yang ada, tidak ada seorang pun yang luput dari ujian. Siapa yang tidak pernah sedih? Ya, semua orang pasti pernah sedih. Siapa yang tidak pernah sakit? Semua orang pasti pernah sakit. Siapa sih yang tidak pernah marah? Semua orang pasti pernah marah. Ya. Siapa sih yang tidak pernah menangis? Semua orang pasti pernah menangis. Ya. Mau ratu, mau pembantu, mau raja, mau supir, mau penjual gorengan di pinggir jalan, semua orang pernah menangis. Semua orang pernah sedih. Semua orang pernah sakit. Semua orang pernah marah. Dan itulah pernak-pernik kehidupan.